Halo teman-teman semua, terima kasih atas kunjungan kalian ke dalam channel ini. Semoga kalian selalu dimurahkan dalam mencari rezeki, dipermudah dalam setiap permasalahan, diberikan tempat yang baik, dan disekelilingi oleh orang-orang yang positif. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Neutral, yang dirilis pada tahun 2017. Dalam film ini diperankan oleh Jung Woo sebagai Lee Jeon Young, Kang Na Neol sebagai Jo Hyung Woo, Kim Hae Sok sebagai So Im, Lee Dong Hui sebagai Mo Chang Wan, Kim So Jin sebagai Kang Hyo Jin, Kim Hana sebagai Lee Byul. Dalam film ini adalah sebuah kisah nyata dengan perubahan nama di dalamnya. Diperkenalkan seseorang pria yang bernama Wo. Kesehariannya adalah penjaga toko makanan. Dalam kehidupannya, dia mengalami keapesan yang begitu menyakitkan. Dalam perjalanannya, ia mendapatkan hukuman 15 tahun penjara dari pembunuhannya. Yang dalam hal ini, pembunuhannya adalah akal-akalan dari kepolisian setempat agar para polisi bisa naik jabatan dan bisa mengharumkan nama instansi tersebut. Namun, dalam 15 tahun kemudian, dia bertemu dengan Lee, sebuah pengacara hukum yang awalnya berniat untuk mencari uang dari kasus tersebut. Namun sampai pada akhirnya, hati nuraninya diketuk dan melihat bahwa ini adalah hukum yang harus ditegakkan agar masyarakat luas bisa mengerti tentang hukum dan membela orang yang tidak bersalah. Sampai suatu ketika, akhirnya oknum tersebut bisa dipenjara dan Wo akhirnya bisa menjalani kehidupan tanpa takut sekalipun. Daripada berlama-lama, mari kita saksikan alur film berikut ini. Saat itu, di persimpangan 4 Yakcheon, pada tahun 2000, terlihat seorang pria yang mengendarai sebuah motor. Namun, dalam perjalanannya, dia terjatuh karena hampir menabrak seseorang yang menyeberang. Tiba-tiba, tanpa diketahui, polisi sudah sampai di lokasi di mana dia terjatuh, dan terjadi penyelidikan di sana. Tiba-tiba, polisi tersebut melihat Wo berada di lokasi tersebut dan dia menemukan sebuah pisau yang ada di motornya. Waktu berlalu begitu saja. Dia sudah di dalam persidangan dan mendapatkan vonis yang paling berat, yaitu ia ditahan selama 15 tahun walaupun dia tidak pernah melakukan tindakan tersebut. Cerita berlalu begitu saja. Di sebuah persidangan terlihat bahwa Lee adalah seorang pengacara yang sedang menggugat suatu persidangan. Ternyata ketua hakim tersebut tidak menyukainya karena dirasa dia diam-diam menggunakan massa untuk kepentingan pribadinya. Setelah persidangan selesai, Lee sudah ditunggu oleh beberapa orang yang menganggap dirinya melakukan pemerasan uang terhadap orang yang sedang tertimpa masalah. Namun dengan cara cerdasnya, dia bisa melewati orang-orang tersebut. Scan berpindah, terlihat bahwa Son mendatangi sebuah kantor kejaksaan milik Lee. Dia merasa bahwa uang yang disetorkan selalu kurang, sedangkan masalah anaknya tidak ada kejelasan secara hukum. Karena keadaan ekonominya yang memburuk, saat itu Lee sedang asik menelpon temannya yang bekerja. Ternyata kondisinya saat ini sedang kesulitan dalam finansial dan membutuhkan pekerjaan secepatnya. Malam harinya, dia menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Wan. Dia adalah teman lamanya. Dalam pertemuannya, dia meminta Wan untuk memperkerjakannya di tempat dia bekerja. Saat itu pun, Wan merasa kasihan terhadapnya karena harus menjual jam tangan miliknya yang dia pinjamkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Keesokan harinya, Wan memenuhi janjinya untuk mengajak kerjasama di sebuah perusahaan tempat dia bekerja. Saat itu, ketua dari perusahaan tersebut membuka obrolan yang ternyata saat itu Lee selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ketua perusahaan tersebut. Dan bisa dirasakan bahwa Wan begitu malu dan tidak enak kepada teman-temannya karena sikap temannya yang bisa dikatakan melantur dalam berbicara dan dalam kondisi mabuk. Sesudahnya, Wan langsung menghampiri bos tersebut dan menjelaskan tentang temannya yaitu Lee. Sampai pada seketika,
bosnya memberikan sebuah pekerjaan kepada Lee. Akan tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh Lee saat itu. Sedangkan di tempat lain terlihat bahwa Son, ibu dari Wo, saat itu sudah tidak dapat melihat lagi. Dan untuk melanjutkan kehidupannya, dia harus bekerja sebagai pencari kerang. Saat itu pun, Lee berserta dengan asistennya mengunjungi seseorang yang pernah mendaftar untuk berkonsultasi tentang hukum. Namun tidak satu orang pun hukum yang mau mengambil kasus tersebut. Apesnya, ban mobil yang mereka tumpangi gembes di jalan. Untungnya, rumah calon tersebut tidak jauh dari situ. Mereka pun langsung menghampiri rumah tersebut. Karena mobil yang mereka gunakan masih dalam keadaan rusak, mau tidak mau, akhirnya mereka kembali ke rumah tersebut untuk mendengarkan cerita dari Ibu Wo. Melalui percakapan mereka, diketahui tepat 14 tahun lalu, Wo telah membunuh seseorang dan sampai sekarang keluarganya masih membayar kompensasi terhadap kasus tersebut. Dalam pembicaraan tersebut, bahwa Lee tidak percaya dengan perkataan yang dikatakan Wo karena Wo masih kekeh tidak pernah membunuh orang itu. Scan berpindah kepada 14 tahun yang lalu. Ia dipaksa oleh ibunya untuk bersekolah dan mencoba memakai baju yang dipakainya untuk sekolah. Kegiatan sehari-harinya, dia adalah seorang penjaga toko makanan. Tanpa disangka, salah satu pelanggan tersebut adalah kepolisian setempatnya. Jam pulang pun tiba. Dia menggunakan motornya untuk pulang saat itu. Namun di perjalanan, dia mengalami kecelakaan karena ada seseorang yang hendak menyeberang. Dan dia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di situ. Tidak lama dari itu, banyak kepolisian datang dan tidak lupa. Polisi menginterogasi Wo, karena hanya dia yang ada di lokasi tersebut. Tidak sampai di situ, ia pun langsung dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Dan benar, kemungkinan bahwa kepolisian menyudutkan Wo karena hanya dialah yang ada di posisi tersebut. Bahkan dia pun mendapatkan perilaku yang tidak sepantasnya dari polisi. Dan bahwa Wo akan menjadi pelaku yang dibuat-buat oleh polisi tersebut. Keesokan paginya, dibangun karena Wan yang membangunkannya. Dengan laga yang sok senior dan paling berpengalaman, dia mengatakan kepada orang-orang sekitar untuk tidak minta maaf ketika mereka menjadi seorang pengacara. Saat itu pun mereka pergi untuk makan siang bersama. Dalam pembicaraannya, Lee mencari tahu tentang kasus yang dialami oleh Wo dulunya, yang mana dia kira hal itu adalah hal yang paling menarik karena akan membuatnya terkenal jika kasus 14 tahun yang lalu terungkap dengan kebenaran yang terjadi. Setelahnya, dia langsung menyuruh Wan untuk mempersiapkan presentasinya di hadapan para direksi untuk menjelaskan kasus yang pernah dialami dari Wo. Dari situ pun banyak pertanyaan dari bapak direksi yang menganggap hal itu sulit untuk digapai. Karena itu masa lalu yang sudah terjadi cukup lama. Akhirnya, keputusan akhir direksi akan dipertimbangkan kembali dengan baik. Karena saking semangatnya, sesudahnya dia langsung mengambil mobil dinas milik Wan untuk menjalankan pekerjaannya yang dipercayakan kepadanya. Saat itu pun, dia berjanji dan bertekad untuk serius agar namanya bisa kembali dipercaya oleh masyarakat dan dia bisa dekat dengan keluarganya kembali. Saat itu pun, dia bertemu dengan Hyo. Di situ pun dia mendapatkan teman yang membantunya. Ternyata benar bahwa Lee dengan serius dia mencari berkas terkait dengan kasus yang dimiliki oleh Wo. Dia pun menghampiri tempat di mana perkumpulan taksi itu. Untungnya, bapak pemilik taksi itu mau membantunya dan mencoba untuk mengembalikan rekaman yang berada di mobilnya waktu itu. Sedangkan di tempat lain, oknum dari polisi tersebut, dia adalah seorang polisi yang selalu menuntaskan pekerjaannya dengan memaksa dan melakukan kekerasan kepada orang yang bersangkutan. Dalam malam itu, Wo sedang asik meminum minuman jahat. Dihampiri oleh temannya yang berprofesi sebagai preman pasar.
Saat itu, dia memintanya untuk membantu dalam menangani kasus sengketa jalan tol. Karena emosi, akhirnya Wo menghajar ketua preman tersebut hingga babak belur. Keesokan paginya, dia mencoba ke salah satu dokter untuk mencari tahu hal yang sebenarnya terjadi. Malamnya, dia langsung bertemu dengan Wo untuk menjelaskan beberapa data yang telah dia dapati dari hasil survei yang dilakukan. Akan tetapi, Wo tidak menghargai kerja keras dari Lee, dan nampaknya dia sangat emosi terhadapnya, karena dia kesal pernah dibohongi oleh beberapa pengacara sebelumnya. Akhirnya, Wo pun pergi begitu saja. Tidak tinggal diam, akhirnya Lee pun mengejarnya. Ternyata, Wo menggiring Lee ke tempat di mana dulu kejadian perkara. Dan di situ pun, Wo mencoba mengingat-ingat kejadian yang pernah dialaminya pada malam itu. Dan benar ternyata bahwa laporan yang dibuat oleh polisi adalah fiktif. Itu adalah perbuatan yang dibuat-buat. Mengingat waktu telepon antara orang tuanya dengan kejadian pembunuhan di situ diperagakan ulang, ternyata memang tidak sesuai dengan yang tertera. Tidak sampai di situ, dia pun mengajak Lee ke tempat di mana dulunya dia disandra dan dipaksa untuk mengaku. Dan benar bahwa di situ ada kertas yang menandakan bahwa kerasnya oknum polisi terhadap pelaku. Tidak sampai di situ, dia pun kembali mengingat masa lalunya yang begitu menyakitkan. Keesokan paginya, Lee menceritakan semua yang dia dapat dari kejadian kepada Wan, dengan harapan semua bukti yang dia dapat bisa diajukan untuk persidangan ulang. Akan tetapi, Wan menjelaskan bahwa bukti ini masih kurang valid dan membutuhkan barang bukti lainnya. Tidak pikir panjang, dia pun langsung menghampiri rumah milik Wo. Di sana, dia banyak bercerita tentang pekerjaannya, dan hal itu disambut baik oleh ibu-ibu setempat di sana. Karena sifatnya yang baik dan keterbukaannya, banyak orang yang datang untuk mengajukan keluhan dengan harapan dapat diselidiki lebih lanjut. Dan nampaknya dia sudah mulai menikmati pekerjaannya. Ketika itu, dia terlihat asik mengobrol dengan Wo dan menjelaskan latar belakangnya kenapa dia dulu bisa menjadi seorang pengacara yang terlihat sangat meyakinkan dan sangat kerja keras. Ternyata di balik itu semua, dulunya dia adalah seorang anak biasa-biasa aja. Karena sering disepelekan, dia pun mencoba untuk membuktikannya. Pertemuan tidak sampai di situ. Malamnya, mereka bersama mencocokkan data yang terjadi dengan apa yang telah dilakukannya oleh Wo. Saat itu pun disesuaikan dengan apa yang tertera pada laporan tersebut. Dan beruntungnya, saat itu dia baru mengingat bahwa kejadian itu mulanya bersama dengan teman perempuannya. Pisaunya yang ada ditaruh di motornya adalah hasil dari pembelaan teman perempuannya yang mengalami kekerasan oleh hidung belang dan mengantarkan wanita itu ke terminal bus untuk kabur dari daerah tersebut. Tiba-tiba, kepala jaksa yang dulu sempat menangani kasus dari Wo datang ke tempat di mana Lee bekerja, yang mana hal ini semakin menarik, yang menandakan bahwa orang yang dibalik pemenjaraan Wo sedang tidak baik-baik saja dan terancam nama baiknya. Dia pun langsung bergegas menuju tempat kediaman Wo. Namun takdir berkata lain. Dia mendapatkan perawatan di rumah sakit karena kecelakaan tersebut. Tanpa disadari, percakapan antara Wo dan Wan didengar oleh Lee, di mana hal itu membuatnya syok dan tidak jadi bertemu dengannya. Saat itu pun, dia kembali teringat 15 tahun yang lalu di sebuah penjara. Dia kembali teringat bahwa dia menulis sebuah pernyataan maaf kepada para petinggi hakim dan para petinggi detektif agar masa tahanannya bisa berkurang dan dia bisa bersama dengan orang tuanya yang sedang sakit saat itu. Tiba-tiba dia terbangun dari tempat tidurnya dan melihat bahwa preman dari pasar sudah berada di dekatnya. Seperti yang sudah diberitahu, malam itu dia diminta tolong oleh mereka untuk suatu tugas. Saat itu pun dia menuju suatu tempat yang dia belum pernah ketahui.
Ternyata dia bertemu dengan wanita yang dulunya pernah dia tolong. Akhirnya, dia pun minta tolong kepada wanita itu untuk bersaksi di depan para hakim dan para detektif agar kebenaran ini bisa terungkap. Pembicaraan tidak sampai di situ. Wanita itu memberitahunya bahwa ada seseorang yang dulunya berkaitan dengannya yang bekerja di kepolisian. Sontak, dia pun langsung menemui orang tersebut. Dan orang itu menceritakan pada hal yang terjadi setelahnya 3 tahun dari pemenjaraannya. Dan orang ini mengetahui siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Scan berpindah pada malam hari. Wan mengajak Lee ke sebuah tempat. Diketahui bahwa tempat tersebut adalah tempat untuk mendirikan sebuah biro baru dan hendak memperkerjakan Lee untuk menjadi partner bisnisnya. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Wo bahwa dia telah mendapati pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Ternyata Wo sudah sampai di lokasi di mana tempat dia bekerja dan dia langsung menghantam orang tersebut. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tidak sampai di situ. Akhirnya Lee datang tepat waktu dan menangkap orang tersebut. Akhirnya kita akan diperlihatkan pada kronologi aslinya dari seseorang pembunuh tersebut. Pada malam itu temannya membantunya dalam membuang sebuah pisau. Ternyata pembunuh aslinya membuat keterangan palsu dan menuduh temannya yang telah membuang pisau adalah pelaku utamanya. Sampai pada akhirnya, kepala pengacara bersama dengan oknum polisi yang bertugas waktu itu saling berkong-kalingkong agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa kecurigaan oleh masyarakat umum. Saat itu pun, pria yang dulunya menjabat sebagai polisi mendapatkan pesan dari anak buahnya bahwa penyelidikan telah dihentikan oleh seseorang yang maksud di sini adalah pembunuh aslinya. Dan benar yang dikatakannya bahwa kali ini dan seterusnya bahwa oknum polisi tersebut selalu bermain di kasus-kasus besar. Keesokan harinya terlihat bahwa Wan dikejutkan dengan keberadaan Lee di kantor yang sedang mengadakan sebuah kegiatan. Ternyata kegiatan tersebut disupport oleh nomor 1 direksi di perusahaan tersebut. Ternyata dia bersiap untuk memancing media untuk mengungkap kembali kasus 14 tahun yang lalu, yang mana hal tersebut disambut baik oleh keluarganya dan istrinya yang sudah lama berpisah olehnya. Terlihat Wo sudah banyak perkembangan, yang mana dalam hal ini sekarang dia sudah mau membantu ibunya dalam melakukan pekerjaannya. Dan betapa bangganya bahwa anaknya sekarang sudah mau belajar untuk menggunakan paket C. Scan berpindah. Saat itu di tempat kejadian perkara, banyak dari wartawan yang sedang mencari pelaku utama dan saat itu pun datanglah oknum polisi tersebut untuk melihat keadaan sekitarnya. Untungnya, upaya yang dilakukan oleh Lee bisa berujung manis ketika melihat ada seseorang yang melaporkannya kepadanya. Dan benar ternyata bahwa kali ini benar-benar oknum polisi lah yang selalu menutup-nutupi kasus yang sebenarnya. Tiba-tiba datanglah polisi ke rumah dari Wo, menangkap salah satu saksi yang mereka punya. Tidak sampai di situ, Lee pun mendapat tuduhan yang tidak benar. Sedangkan Wo juga tidak bisa berbuat banyak saat itu. Ternyata, dalang di balik penangkapan Lee adalah temannya sendiri yang melaporkannya kepada oknum dari pemimpin persidangan. Pulangnya, Lee langsung menghampiri tempat kerja dari Wan. Dan benar adanya bahwa Wan bersekongkol dengan oknum kepala pengadilan dan sontak saat itu pun Lee marah kepadanya. Malam itu, terlihat ibu dari Wo mengusirnya di rumahnya karena ibunya sudah mulai terlihat depresi dengan keadaannya. Lantas dia pun bingung dengan keadaannya yang sekarang dan menyalahkan semua orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan di tempat lain terlihat bahwa Wan begitu lihai dalam memimpin sebuah perusahaan baru yang dia pegang atas tindakannya yang merugikan dari temannya sendiri yaitu Lee. Tiba-tiba datanglah Lee dan memberikan semua perkataan yang telah diucapkan dari Wan. Dan dia pun di situ memberikan dia sebuah peringatan keras atas tindakannya yang tidak sesuai dengan peraturan pengacara itu sendiri.
Saat itu, dia hendak pergi dipanggil oleh ketua besar pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Akan tetapi, momennya tidak tepat untuk dibicarakan. Setelahnya, dia mendatangi tempat kediaman dari Wo, dan dia pun meminta maaf atas tindakannya kemarin yang mengacaukan semua harapan yang telah diberikan kepadanya. Dan saat itu pun dia ke kamar milik Wo, dan tidak sengaja menemukan buku yang berisikan alamat dari teman perempuannya yang menjadi saksi dalam kasus pembunuhan tersebut. Di tempat lain, bahwa Wo diam-diam mengikuti anak buah dari oknum polisi tersebut untuk membalas dendam dan menyelamatkan seorang sandera yang akan menjadi korban selanjutnya. Sedangkan di tempat lain, insting dari Lee menunjukkan bahwa dia harus ke tempat di mana dulunya Wo ditahan dan disiksa. Saat itu pun, Wo pun berduel dengan salah satu asisten dari kepolisian tersebut, hingga tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba, oknum polisi itu muncul dan memukulnya hingga terjatuh terkapar. Tidak sampai di situ, dia pun memberikan perlawanan hingga mengeluarkan sebuah pisau untuk membunuhnya. Perkelahian pun dimulai, sedangkan di situ pun Lee sudah datang ke lokasi untuk mencari Wo di sana. Untungnya, Lee datang tepat waktu untuk menyelamatkan oknum polisi. Saat itu pun, Wo hendak menikamnya. Untungnya, Lee datang tepat waktu untuk menenangkannya. Dalam percakapan tersebut, mereka membicarakan terkait jahatnya seorang Lee yang memanfaatkan kasusnya untuk ketenaran pribadinya. Saat itu pun, mereka menjadi terdiam dan saling paling tidak berdaya. Dan sampai pada akhirnya, Lee mencoba untuk memintanya memberikan kesempatan terakhirnya untuk membuktikan bahwa hukum tetaplah hukum. Tepat keesokan paginya, terlihat bahwa Lee mendatangi Wo, memberikan sebuah surat yang berisikan bahwa pengajuan pengadilan ulang telah disetujui, yang mana hal itu menjadi kabar gembira karena perjuangan yang mereka lewati tidaklah mudah. Saat itu pun, pengadilan yang akan segera dimulai, dan kabar gembiranya bahwa istri dan anaknya hadir di lokasi tersebut. Ternyata, Lee secara pribadi dan secara instansi dari perkumpulan pengacara meminta maaf kepada para keluarga Wo yang dirugikan selama 15 tahun yang tidak bersalah. Cerita berlalu begitu saja dan dimulai tepat pada tahun 2016, tepatnya tanggal 17 November. Wo dibebaskan dari semua tuduhannya. Dan 1 tahun kemudiannya, detektif yang menjebak dalam kasus perkaranya Wo telah didakwa dan dipenjara. Akhir cerita kehidupan baru telah dimulai, bahwa Wo sekarang sudah memiliki keluarga dan memiliki 2 orang anak. Sedangkan Lee mendapatkan julukan baru, yaitu pengacara spesialis persidangan ulang. Dan dia sekarang sudah kembali berkeluarga dan menikmati waktunya bersama keluarganya kembali. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini, kehidupan yang bahagia bukan selalu tentang uang. Tetapi sebagian orang, kehidupan adalah sebuah kebahagiaan yang patut dihargai. Dalam film ini, kita akan melihat bahwa banyak orang yang hidup dalam gila materi. Akan tetapi, karena atas dasar gila materi, banyak cara hal yang dilakukan demi mencapai kegilaan itu. Semoga dalam film ini kita bisa melihat contoh baik dari kehidupan yang mementingkan akal sehat dan hati nurani yang dipergunakan dengan baik. Semoga hal baik dalam film ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengasah hati nurani kita dan kepekaan kita terhadap orang kecil yang bisa kita rasakan. Akhir kata, kalau kita punya rezeki, lebih baik memberikan sedikit kebahagiaan tersebut. Kalau menurut kalian, kesimpulan apa yang bisa kalian dapat dari film ini? Tolong tulis di kolom komentar. Untuk kalian yang sudah menonton alur cerita film ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like dalam bentuk dukungan kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu bisa menjadi pribadi yang lebih positif setiap harinya.